Lini tengah adalah jantung permainan Persib. Dalam sepak bola modern, sebuah tim besar tidak hanya dibangun dari siapa yang mencetak gol atau siapa yang menjaga gawang. Fondasi utama sebuah tim seringkali berada di satu area yang menjadi pusat dari seluruh permainan, yaitu lini tengah. Karena di sanalah pertandingan dikendalikan. Tim yang memiliki lini tengah kuat biasanya memiliki kemampuan untuk menentukan arah pertandingan. Mereka bisa memperlambat tempo ketika sedang unggul, mempercepat permainan ketika mencari gol, hingga mematikan kreativitas lawan sebelum bola masuk ke area pertahanan. Dan musim depan, Persib Bandung memiliki sesuatu yang sangat menarik di sektor ini. Bukan hanya karena jumlah pemainnya yang berkualitas, tetapi karena setiap gelandang yang dimiliki memiliki karakter yang berbeda. Persib tidak hanya memiliki satu tipe gelandang. Mereka memiliki pengatur permainan, mereka memiliki kreator, mereka memiliki petarung, mereka memiliki pemain yang menjaga keseimbangan. Bahkan mereka memiliki pemain muda yang bisa menjadi investasi masa depan. Sebuah kombinasi yang membuat lini tengah Persib terlihat sangat lengkap. Karena dalam sepak bola, kemewahan bukan hanya tentang memiliki banyak nama besar. Kemewahan yang sebenarnya adalah ketika sebuah tim memiliki banyak solusi. Dan itulah yang sedang dimiliki Persib. Tom Haye, sang pengendali permainan. Jika Persib membutuhkan pemain yang mampu membuat permainan lebih tenang, maka nama Tom Haye menjadi salah satu jawabannya. Karena Tom bukan tipe gelandang yang membutuhkan banyak aksi individu untuk terlihat dominan. Kekuatan utamanya bukan pada dribble melewati lawan. Bukan juga pada duel fisik. Tetapi pada cara dia membaca permainan. Tom adalah tipe gelandang yang membuat sepak bola terlihat lebih mudah. Dia tahu kapan harus memainkan bola pendek. Dia tahu kapan harus mengubah arah serangan. Dia tahu kapan harus memberikan umpan vertikal yang memecah lini lawan. Dalam sistem yang mengandalkan penguasaan bola, pemain seperti Tom sangat berharga. Karena ketika lawan melakukan pressing tinggi, dibutuhkan pemain yang tidak panik. Pemain yang mampu menerima bola dalam tekanan, dan tetap mengambil keputusan dengan kepala dingin. Itulah fungsi seorang regista. Dia menjadi titik awal permainan. Dia bukan hanya mengoper bola. Dia menentukan bagaimana sebuah serangan dimulai. Gakuto no Tsuda, kecerdasan yang tidak banyak bicara. Jika Tom Haye adalah pemain yang mengatur arah permainan, maka Gakuto no Tsuda adalah pemain yang membuat permainan tetap stabil. Gakuto mungkin bukan tipe pemain yang selalu menjadi sorotan. Dia bukan pemain yang sering melakukan aksi spektakuler. Tetapi pemain seperti ini sering menjadi favorit pelatih. Karena sepak bola bukan hanya tentang momen besar. Sepak bola juga tentang konsistensi. Gakuto memiliki kemampuan membaca ruang, menjaga posisi, dan memastikan aliran bola tetap berjalan. Dia adalah pemain yang membuat lini tengah tidak mudah terputus. Ketika tim menyerang, dia menjadi penghubung. Ketika tim bertahan, dia membantu menjaga struktur. Dalam sepak bola modern, pemain seperti Gakuto sangat penting, karena mereka membuat tim tetap rapi. Mereka mungkin tidak selalu masuk dalam highlight pertandingan. Tetapi tanpa mereka, permainan sebuah tim bisa kehilangan keseimbangan. Kreativitas di antara garis pertahanan lawan. Jika Tom Haye adalah pemain yang mengatur permainan dari belakang, dan Gakuto no Tsuda adalah pemain yang menjaga keseimbangan, maka Luciano Guaicocha atau Lucho memiliki tugas yang berbeda. Dia adalah pemain yang memberikan warna. Karena dalam sebuah tim yang ingin menguasai pertandingan, tidak cukup hanya memiliki pemain yang mampu mengalirkan bola. Sebuah tim juga membutuhkan pemain yang mampu menciptakan sesuatu ketika pertandingan mulai buntu. Dan disitulah peran Lucho menjadi sangat penting. Lucho bukan gelandang yang selalu ingin berada dekat dengan bola sejak awal serangan. Ia lebih banyak mencari ruang di area yang paling sulit dijaga lawan, yaitu ruang antara lini tengah dan lini pertahanan. Area tersebut sering disebut sebagai zona nomor 10. Di sanalah kreativitas seorang pemain diuji. Karena seorang pemain di posisi ini harus memiliki kemampuan membaca situasi dalam waktu yang sangat cepat. Apakah harus memberikan umpan terobosan? Apakah harus membawa bola beberapa meter? Apakah harus melakukan tembakan? Lucho memiliki karakter sebagai pemain yang berani mengambil keputusan. Dia bukan sekedar penghubung permainan. Dia adalah pemain yang bisa mengubah sebuah serangan biasa menjadi peluang berbahaya.
Inilah alasan mengapa kombinasi Lucho dengan gelandang seperti Tom Haye menjadi menarik, karena Tom bisa memberikan suplai bola dari belakang, sementara Lucho memiliki kemampuan untuk mengubah suplai tersebut menjadi ancaman. Satu pemain membangun, satu pemain menciptakan. Dari Luciano Guaycochea, Mark Klok, mesin dan pemimpin di tengah lapangan. Di tengah banyaknya gelandang dengan kualitas teknik tinggi, Mark Klok tetap memiliki nilai yang berbeda. Karena sepak bola tidak hanya membutuhkan pemain pintar, sepak bola juga membutuhkan pemain yang mampu bertarung. Dan Mark Klok adalah representasi dari karakter tersebut. Klok adalah tipe gelandang box to box. Pemain yang tidak hanya bermain di satu area, dia bisa turun membantu pertahanan. Tetapi, beberapa detik kemudian, sudah berada di area lawan untuk membantu serangan. Karakter seperti ini sangat penting dalam pertandingan besar. Karena ketika permainan berjalan keras, ketika lawan mulai menekan, dan ketika pertandingan membutuhkan mentalitas, pemain seperti Klok menjadi pembeda. Dia memberikan energi, dia memberikan intensitas, dan yang tidak kalah penting, dia memberikan kepemimpinan. Dalam sebuah tim dengan banyak pemain berkualitas, tetap dibutuhkan seseorang yang mampu menjaga standar permainan. Seseorang yang bisa menjadi pengingat ketika tempo mulai turun. Dan peran tersebut sering terlihat dari seorang Mark Klok. Adam Alice, pemain yang membuat sistem lebih fleksibel. Jika ada satu kata yang menggambarkan Adam Alice, mungkin kata yang paling tepat adalah fleksibilitas. Dia bukan tipe pemain yang memiliki satu kemampuan paling menonjol, tetapi dia memiliki banyak kemampuan yang membuatnya sangat berguna dalam sistem. Adam bisa bermain sebagai gelandang tengah, bisa membantu menyerang, bisa turun bertahan, dan bisa menjadi pemain yang menjaga koneksi antar posisi. Dalam sepak bola modern, pemain seperti ini sangat berharga, karena pelatih membutuhkan pemain yang mampu menjalankan banyak fungsi. Ketika tim membutuhkan lebih banyak kreativitas, Adam bisa membantu membawa bola ke depan. Ketika tim kehilangan bola, dia mampu membantu pressing. Ketika pertandingan membutuhkan kontrol, dia bisa menjadi pemain yang menjaga sirkulasi. Adam Alice mungkin bukan pemain yang paling mencolok, tetapi pemain seperti inilah yang sering membuat sebuah sistem berjalan lebih baik. Pentingnya pemain yang menjaga fondasi. Di tengah kemewahan pemain kreatif, Persib tetap membutuhkan pemain dengan karakter berbeda. Karena sebuah tim tidak bisa hanya berisi pemain yang ingin menyerang. Sebuah tim juga membutuhkan pemain yang memahami bagaimana cara menjaga keseimbangan, dan disitulah peran Deddy Kusnandar. Deddy mungkin bukan pemain yang akan menghasilkan banyak gol atau assist, tetapi kontribusinya berada pada hal-hal yang sering tidak terlihat. Menutup ruang, memotong aliran serangan lawan, menjaga posisi, memberikan keamanan kepada pemain lain. Dalam sepak bola, pemain seperti Deddy adalah fondasi. Dia memberikan kebebasan kepada pemain kreatif untuk mengambil resiko, karena mereka tahu ada pemain yang siap menjaga keseimbangan ketika serangan gagal. Nazriel Alvaro, masa depan di tengah kemewahan. Menariknya, di antara nama-nama berpengalaman tersebut, Persib juga memiliki pemain muda seperti Nazriel Alvaro. Kehadirannya menunjukkan bahwa Persib tidak hanya membangun tim untuk hari ini, tetapi juga memikirkan masa depan. Nazriel mungkin belum berada pada level pemain senior lainnya, namun pemain muda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pemain berpengalaman, yaitu ruang untuk berkembang. Dengan berada di sekitar pemain seperti Tom Haye, Mark Klok, Gakuto Notsuda, dan Adam Alice, dia memiliki kesempatan belajar langsung dari pemain dengan karakter berbeda. Bagaimana membaca permainan dari Tom? Bagaimana menjaga disiplin dari Gakuto? Bagaimana bekerja keras dari Klok? Bagaimana memahami profesionalisme dari pemain senior lainnya? Perkembangan pemain muda seringkali bukan hanya tentang bakat, tetapi juga tentang lingkungan. Dan Persib memiliki lingkungan yang sangat baik untuk proses tersebut. dan bisa dikuasai Nazriel Alvaro, dan Inilah yang membuat lini tengah Persib musim depan terlihat menarik. Karena Igor Tolik tidak hanya memiliki 11 pemain utama, dia memiliki banyak pilihan strategi. Jika ingin bermain dominan dan menguasai bola, Tom Haye, Gakuto Notsuda, Lucho menawarkan kreativitas dan kontrol. Jika ingin bermain lebih seimbang, Tom Haye, Mark Klok, Lucho memberikan kombinasi antara kreativitas dan agresivitas. Jika menghadapi lawan kuat, Tom Haye, Gakuto Notsuda, Mark Klok memberikan kontrol, pengalaman, dan keseimbangan. Jika membutuhkan energi tambahan, Adam Alice bisa menjadi solusi. Jika membutuhkan stabilitas, Deddy Kusnandar bisa masuk.
Dan jika ingin memberikan regenerasi, Nazril Alvaro bisa mendapatkan kesempatan. Artinya, Persib memiliki sesuatu yang sangat penting dalam kompetisi panjang, kedalaman skuad. Karena satu musim tidak dimenangkan hanya oleh 11 pemain, tetapi oleh kemampuan sebuah tim beradaptasi menghadapi berbagai situasi. Lini tengah mewah bukan karena nama besar. Pada akhirnya, kemewahan lini tengah Persib bukan hanya karena mereka memiliki nama-nama berkualitas, tetapi karena setiap pemain membawa fungsi yang berbeda. Tom Haye membawa kecerdasan. Gakuto Notsuda membawa ketenangan. Lucho membawa kreativitas. Mark Klok membawa energi dan kepemimpinan. Adam Alis membawa fleksibilitas. Deddy Kusnandar membawa keseimbangan. Nazril Alvaro membawa harapan masa depan. Sebuah lini tengah yang lengkap bukanlah lini tengah yang memiliki 6 pemain dengan karakter sama. Justru kekuatan terbesar datang ketika setiap pemain memiliki kelebihan yang berbeda dan bisa saling melengkapi. Dan jika Igor Tolik mampu menyatukan semua karakter tersebut ke dalam satu sistem yang terorganisir, maka lini tengah Persib bukan hanya menjadi kumpulan pemain bagus, tetapi bisa menjadi mesin utama permainan Maung Bandung. Karena pada akhirnya, pertandingan besar seringkali dimenangkan bukan oleh siapa yang memiliki penyerang terbaik, tetapi oleh siapa yang mampu menguasai area paling penting di lapangan. Dan area itu adalah lini tengah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun!